Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah pelatihan dan pengembangan. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Pengertian pelatihan dan pengembangan menurut Schuller and Jackson di tahun 2006 dan Mondi di tahun 2008. Pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Oke, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Ya, ada dukungan manajemen puncak. Ini jika ada dukungan dari manajemen puncak atau pimpinan puncak gitu ya, itu insya Allah kegiatan pelatihan dan pengembangan akan berjalan lebih lancar dan ada dukungan gitu ya. Jadi hambatan-hambatan misalnya dalam hal finansial gitu, insya Allah bisa lebih mudah diatasi. Kemudian ada komitmen para manajer, baik spesialis maupun generalis. Kemudian ada kemajuan teknologi, terutama komputer dan internet. Ya, poin ini berasa ya di masa pandemi ini, Mas dan Mbak. Jadi pelatihan dan pengembangan bisa dilakukan via online gitu ya. Ya, menggunakan Zoom misalnya. Ya, jadi poin ini berasa di masa pandemi ini. Berikutnya ada kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit. Ada gaya belajar dan ada fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Oke, ini proses pelatihan dan pengembangan menurut Mondi di tahun 2008. Jadi yang garis keluar ini lingkungan eksternal ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang garis yang lebih dalam lagi itu lingkungan internal, menentukan kebutuhan spesifik pelatihan dan pengembangan. Kemudian menetapkan tujuan-tujuan spesifik pelatihan dan pengembangan. Kemudian memilih metode dan sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan. Kemudian mengimplementasikan program-program pelatihan dan pengembangan. Dan berikutnya adalah mengevaluasi program-program pelatihan dan pengembangan. Oke, masuk ke subtopik tahap-tahap pelatihan dan pengembangan menurut Werther dan Davis di tahun 1996. Ya, ada analisis kebutuhan, ada penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan, ada penyusunan isi program, ada penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, ada pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, serta ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Oke, prinsip-prinsip pembelajaran ada beberapa poin, yaitu ada partisipasi, ada pengulangan, ada relevansi, ada kecepatan transfer, dan ada umpan balik atau feedback ya Mas dan Mbak ya. Jadi proses belajar itu juga butuh feedback juga. Nah, misalnya kalau dalam perkuliahan ini feedbacknya ya dalam bentuk ujian atau tes gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi biar tahu apakah mahasiswi sudah paham atau belum terkait dengan suatu konsep, suatu materi, seperti itu Mas dan Mbak. Ya, metode-metode pelatihan dan pengembangan. Ada metode on the job. Ini ada sub-subnya, yaitu pelatihan instruksi kerja, ada rotasi jabatan, dan ada magang dan coaching.
Kemudian ada metode of the job, ya ini ceramah dan presentasi video. Vestibule training. Kemudian ada role playing dan behavior modeling. Kemudian ada studi kasus, ada simulasi, ada belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, ada pelatihan laboratorium, ada action learning dan business game. Ya, masih membahas terkait dengan metode-metode pelatihan dan pengembangan. Jadi, pelatihan instruksi kerja, maaf, karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Yang menjadi instruktur bisa pelatih khusus, atasan atau supervisor, atau rekan kerja yang berpengalaman. Kemudian ada juga rotasi jabatan. Pada poin ini, karyawan berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan, sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain yang cuti, absen, diberhentikan, atau mengundurkan diri. Kemudian ada poin magang dan coaching. Dengan magang, karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman, meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas di luar jam kerja. Coaching mirip dengan magang karena seorang coach, pembimbing, berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih. Pada trainee, coaching biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Oke, ada poin ceramah dan presentasi video. Ceramah dan metode of the job lainnya lebih mengandalkan komunikasi dibandingkan contoh. Ceramah adalah cara yang populer karena relatif murah dan bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik. Workshop online ya misalnya ya. Namun, partisipasi, umpan balik, kecepatan transfer, dan pengulangannya seringkali rendah. Hal ini bisa diatasi dengan menyisipkan sesi diskusi dalam ceramah. Ya, tanya jawab gitu ya Mas dan Mbak ya. Presentasi melalui televisi, film, dan slide mirip dengan ceramah, bahkan hal tersebut bisa lebih menarik bagi peserta pelatihan. Ya, dan juga bisa mengatasi kebosanan ya Mas dan Mbak ya. Kalau ceramah apalagi kalau satu arah kan rawan menimbulkan kebosanan Mas dan Mbak. Ya. Poin vestibule training. Vestibule training adalah pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya. Misalnya menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Oke, ada poin role playing dan behavior modeling. Dalam role playing, bermain peran, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Misalkan saja ada karyawan yang memainkan peran manajer yang sedang memberi saran kepada bawahannya, dan ada karyawan yang memerankan bawahan tersebut. Dalam behavior modeling, para karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasai. Rekaman video bisa membantu para karyawan untuk mengamati perilaku mereka sendiri dan memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan. Ada juga poin studi kasus. Dengan studi kasus, para karyawan mempelajari situasi nyata atau rekaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan mereka. Di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, decision making, dan pemecahan masalah, problem solving. Begitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ada poin simulasi. Simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Mesin itu disebut simulator. Misalnya saja ada simulator pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan sebagainya. Ada pula simulator yang berupa program komputer yang bisa mensimulasikan strategi-strategi dalam bekerja, misalnya strategi bisnis, olahraga, dan sebagainya. Ya, ada poin belajar mandiri dan pembelajaran terprogram.
Para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Cara ini sangat berguna jika posisi karyawan tersebut secara geografis sehingga sulit mengumpulkan mereka pada satu lokasi. Ya, apalagi di masa pandemi ya, bisa menjadi contoh ya Mas dan Mbak ya. Dengan perkembangan komputer, cara ini menjadi lebih mudah karena para karyawan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dan panduan melalui program komputer yang dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawan. Ya, contohnya pada masa pandemi ini ya, karyawan diberikan modul belajar gitu, disampaikan via online gitu ya. Ya, baik online yang real time maupun online yang non real time. Oke, ada poin pelatihan laboratorium. Dalam pelatihan laboratorium, para karyawan berbagi pengalaman, perasaan, dan persepsi sehingga di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Oke, ada poin action learning juga. Dalam action learning, sekelompok kecil karyawan harus memecahkan sebuah masalah nyata yang terjadi dalam organisasi. Mereka dibantu oleh seorang fasilitator yang bisa seorang konsultan dari luar atau staf internal organisasi. Oke, ada poin bisnis game. Permainan bisnis adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, controller, atau vice presiden pemasaran dari dua organisasi bayangan atau lebih dan bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih dalam suatu situasi bisnis tertentu. Ya, bisnis game. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Ada opini peserta. Ya, dalam hal ini menanyakan opini para peserta agar memperoleh respons dan saran untuk perbaikan, terutama dalam tingkat kepuasan peserta. Kemudian ada tingkat pembelajaran. Pada poin ini mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian ada poin perubahan perilaku, mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat didiskusikan pada handout yang lain, sering digunakan untuk mengukur perubahan perilaku. Ada poin pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Ada poin benchmarking, proses memonitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi, dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dari perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang-bidang tersebut. Mungkin bisa juga perusahaan-perusahaan pesaing atau kompetitor ya Mas dan Mbak ya. Benchmarking untuk pelatihan dan pengembangan umumnya berfokus pada ukuran. Saya ulangi, benchmarking untuk pelatihan dan pengembangan umumnya berfokus pada ukuran-ukuran seperti biaya pelatihan, rasio staf pelatihan terhadap seluruh karyawan, dan baru tidaknya sistem penyampaian yang digunakan. Oke, berikut adalah referensi yang digunakan pada materi kali ini. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.